Berarti nggak mengidentifikasikan kalau memang hasil troubleshoot dari si request sumber noise itu belum maksimal, belum ke arah ke situ juga. Belum. B1 request itu lebih pendataan noise cover drop aja sih. Pendataan doang. Betul, pendataan yang selama ini pendataan itu digabung dengan B1 quality yang insidennya itu digabung. Sekarang mau dipisah ceritanya nih, biar agingnya nggak kelamaan. Nah, supaya itu dipisah, nanti tim hub juga kan bisa optimal juga buat pengerjaan di dia tuh. Nah, kalau B1 request datanya udah komplit, 10 ketemu 10, kita cuma tinggal close doang sih. Malah menurut saya sih, sebenarnya Joy nggak perlu ngeliat SMR lagi, karena B1 requestnya kan cuma ngecek, 10 account udah ada reportnya, udah close aja, ngapain buka kakti lagi. Kakti kita buka pada saat ada di CTS aja kan, pas ada komplain. Oh, ya nggak sih? Ya. Soalnya kalau bikin B1 request terus buka kakti lagi, ya sebenarnya kan customer yang sumber noise cover drop aja belum tentu komplain. Tetap B1 itu best komplain sih menurut saya. Gitu aja ya? Iya Bang. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan gundah gulananya. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Yang lain kayaknya belum gabung lagi udah Bang. Oh iya, Bilal nggak ada. Terus Eni. Wah, kok malah nanya udahan? Ini part 3. Sampai ini kan Galuh nggak nanya lagi nih, Galuh. Firda. Udah senyum-senyum aja dia. Iya. Iya. Berarti habis kat gigi Pepsodent tuh berarti dia. Iya. Udah di tes hari Kamis ya? Iya, Bang. Emang itu mesti ya? Nanti giliran. Harus. Semuanya bakalan juga. Nggak apa-apa lagi. Lumayan gratis daripada ini bayar loh. Dapetin Indomie nggak Bang? Dapetin Indomie. Kemarin saya di Rapid di jalanan dapet. Iya. Di jalanan. Iya. Di jalan bohong aja. Serius. Dicegat. Di Rapid ngantri nggak Joy? Ditusuk itu ujung itunya jarinya set kayak mau cek ituan. Antri atau enggak Bang? Antri merah kan? Terus kayak pakai ituan tuh tes narkoba gitu kotak-kotak gitu tuh. Golongan darah ya. Mau ditusuk tuh Firda tuh. Iya. Bus. Nggak di cancel aja Pak. Saya masa isi diperiksa. Jarumnya gede loh. Mas Dana di cancel. Ditanya gitu nggak apa-apa. Jarumnya gede. Oh, nakutin aja. Tahu loh. Mas Dana aja yang gede takut. Badannya gede. Gimana aku? Tadi Imam juga ada ya tadi ya? Tadi nggak ada Imam ya? Ada Imam Bang tadi Bang. Waktu part 1 ya? 2 juga ada. Iya, part 1 dia ada, 2 juga ada sama Lagi pada sholat kayak Bang. Oh. Ya mumpung maksudnya daripada nunggu sambil kita ngobrol-ngobrol, mungkin nanti saya titip Firda sama Galuh Jupri ya bantuin anak-anak tes monitoring buat cari akun, maksudnya biar pas input kalau bisa udah lengkap lebih bagus gitu kan, tanpa ada tambah-tambahan di tengah jalan gitu. Untuk kondisi sekarang mungkin tambah-tambahan di tengah jalan nggak apa-apa terjadi sih, yang penting nanti kan cuman ini apa namanya, ini cuma pendataan biar nanti ketahuan noise cover drop di CCID ini ada berapa akun, close-nya berapa akun gitu.
Saya juga pernah nemuin kok, ternyata ada sumber noise kabel drop, tapi belum divisit-visit, tapi senarnya udah stabil. Ternyata kayaknya belum tentu dia sumber noise kabel drop, bisa jadi. Atau sumber noise-nya sendiri udah, ya sumber noise ini kan karena alat elektronik lain, terus kabel kita ada yang kebuka, posisinya udah dipindahin, bisa jadi itu. Jadi udah nggak ada noise lagi ya, sebenarnya nggak masalah juga. Iya gitu dah. Nggak tahu apaan tuh. Di sana ada buatan nggak, Fida? Ada bos, makanya pakai masker. Yang habis dimarahin. Ini nggak ada yang nanya ini ya, report HP habis ya? Report apa? HP Bang. habis. Ini HPF-nya di mana? Coba klik di partisipan nih Bang. Ada yang ini nggak masuk? Apa, Ul? Di partisipan ada. Bang Isran, Yuk. diklik partisipan ada yang masuk nggak? Mau masuk? Oh iya iya. Ada ya? Di lo Bang. Maksudnya cuma satu ya? Udah masuk semua nih ya? Bang, sekali mau tanya, Bang. Iya. Sumber noise emang udah ada di FTTH ya, Bang? Siapa tuh? Gimana tuh, Bang? Kemarin alamatnya masa alamat FTTH padahal? Yang ngasih siapa, Firda? Galuh. Serius? FTTH mana ada noise gak lu? Yang ngasihnya Tapi siapa? alamat yang diminta itu alamatnya FTTH, Bos. Orang yang ngasih- dicek modemnya offline nggak? Ya, iya nggak kedetek, cannot find. Orang itu FTTH masalahnya. Gimana coba? Yang ngasih Siapa yang ngasih? Yang ngasih siapa, orang hub? Ih, alamatnya hub. Terus kan kita yang nyariin alamat. Hmm. Terus yang ngasih Jupri. Terus ternyata itunya FTTH. Lalu teknisinya nanyain gimana bisa gitu. Kalau FTTH selama kabel fiber itu tidak mengenerate noise maupun listrik. Makanya ntar kalau FTTH itu udah nggak ada B1 harusnya, yang ada cuma outage. Terus kedua, harusnya perangkat-perangkat itu kalau HFC bisa kejadian kena petir gitu kan, modem, FTB. Kenapa petir kena tap? Kabel itu kan mengandung tembaga, bisa ngehantar listrik. Nah, rusaklah, no power. Nah, kalau FTTH itu juga harusnya udah nggak kejadian lagi tuh. Jadi enaknya FTTH nggak ada noise, nggak ada petir. Nah, saya agak rancu sih kalau dibilang itu jadi sumber noise di FTTH, harusnya nggak ada sih. Tapi ya nggak apa-apa, nanti share akunnya nanti biar coba saya tanyain di area mana, Bintaro. Kalau nggak salah daerah Bekasi atau Bintaro, daerah sana sih. Ya kalau di data kita dia takutnya gini sih, bisa kejadian itu alamat atau areanya migrasi. Tadinya HFC jadi FTTH. Kalau memang dia migrasi, harusnya kan yang connect ke kita yang aktif FAT-nya dari FTTH-nya. Mungkin kabel drop yang HFC-nya masih connect, putusin aja. Toh juga disconnect kan secara HFC-nya. Mungkin dia udah migrasi takutnya. Nah itu yang noise-nya harusnya di tiket HFC kan berarti ya? Iya. Oh ya udah. Ya mungkin itu sumber noise-nya customer area yang baru migrasi itu. Kalau Bekasi kayaknya emang ada beberapa yang migrasi itu. Migrasi FTTH. Jadi mungkin harusnya kabel-kabel yang lamanya digulung sih HFC-nya. Jadi biar nanti nggak generate noise ke node yang masih aktif.
buat yang aktif. Jadi kemungkinan itu sih. Tapi secara teknisnya FTTH jadi generate noise harusnya enggak. Enggak, yang kayak gitu mendingan nggak apa-apa sih di TC-in, mungkin TC-nya tip-tip dengan tim TC regionalnya supaya infoin mungkin ini masih ada network HFC-nya biar dia gulung HFC-nya gitu. Tapi cek dulu ya, itu areanya memang ada 2 network gak tuh? Iya. Kalau pure ya. FTTH doang, jangan. Harusnya enggak. Jangan DC. Iya. Oke Bang, thank you Bang. Oke. Ada lagi yang lain? Ya mungkin ini proses baru yang ya, bisa jadi ya mungkin nanti ada beberapa yang ini tolong di share aja, mungkin saya juga takutnya nggak kepikir. Halo Bang. Yuk. Sorry baru join. Mau nanya kalau akun sumber noise-nya itu kita kan misalkan di CRM belum matang tuh ininya nomor pelanggannya segala macam, tapi kan biasanya di email udah ada semua tuh Bang akunnya. Itu pakai yang di email atau pakai yang tetap nyari di CRM ya? Apa gimana Bang? Oh, tetap yang bisa pakai yang di email aja. Di email aja yang udah lengkap biasanya kan Bang ya? Betul. Tadi juga itu emang semua sempat tadi ada diskusi memang di awal kalau sebenarnya proses yang pada saat B1 verified itu belum udah ada email-emailan tuh. Data di email itu bisa dipakai tuh. Jadi sebenarnya B1 request ini lebih pendataan aja sih, bukan proses eskalasi juga. Berarti di walaupun itu akun udah di visit atau belum, tetap kita masukin aja semuanya ya? Betul, buat pendataan. Oh, oke Bang. Ya. Akunnya masukin aja kalau emang udah ketemu akun, jadi udah bisa cicil tuh. Misalnya akun yang nggak ketemu, perlu dicari tambahan, nah makanya perlu WA group ini nih. WA group ini buat kita komunikasi alamatnya akunnya berapa, biar teman-teman tes monitoring bisa ngelakuin hal lain, verified yang NF, apa B1 atau A2 gitu. Berarti entah itu kita close atau kita still problem, tetap kita bikin tiket request-nya ya? Iya. Oke. Di sini nggak ada yang request lagi kan? Maksudnya partisipannya 11 sudah. Si Bila nggak ada lagi ya? Masih pas ada sholat kali ya? Jadi poinnya B1 request ini lebih si ini nggak join lagi ya? Oke, B1 ini pokoknya B1 request ini lebih pendataan noise kabel drop aja. Jadi nanti pada saat tiketnya itu kita create, melanjutin dari tiket verified yang B1 quality. Ada yang ditunggu lagi nggak? Atau ada yang ditanya lagi?
Sebenarnya sih sudah cukup jelas sih Bang semuanya. Tinggal nunggu nanti aja lah kalau prakteknya kita nemuin yang perlu kita informasi atau kita pertanyaan nanti kita tanyakan lagi ke Abang ya Bang. Ya, boleh. Karena memang ini proses barunya mungkin ada banyak yang kita terlibat gitu jadinya. Jadi Tapi intinya gini kan ya Bang, kalau yang B1 request yang udah kita create nih, gitu kan misalnya kita create dengan 5 call misalnya lah ya. ya, Kemudian kan tadi seperti sudah dibahas juga sebelumnya, misalnya yang salah satu kan belum ditemukan nih atau belum berhasil di visit, itu tiketnya harusnya tidak akan di-verify kan Bang? enggak. Nah, ya. Pokoknya semua administrasi dan proses eksekusi itu tektokannya di NOC sama di dispatch tuh. Pada saat Takutnya nanti kasih- kita gitu, misalnya kita lagi kita karena kita langsung close gitu aja gitu Bang, kita nggak ngecek detail lagi terus kita close gitu, nggak tahu ternyata masih ada alamat yang belum divisit gitu. Takutnya seperti itu. enggak. Di kita pokoknya kan pada saat dari dispatch balik ke NOC ngecek. Harusnya di situ dia ketemu dari request yang kita create 10, dia terima balikan dari dispatch lagi harus 10 misalnya gitu kan. Baru dia verified. Jadi harusnya sih bukan menjadi media kita suruh nge-close jadi 10 gitu. Itu cocokan antara NOC sama dispatch sih harusnya. Oke, Bang. clear. Kalau yang masalah reporting itu kan dari dispatch eskalasinya dari NOC ke dispatch untuk minta reportingnya harusnya. Iya. Harusnya ketika dispatch udah selesai reporting, harusnya udah selesai dong ke NOC balikin lagi. Tapi prakteknya NOC nungguin kita kirim report dulu. Jadi reporting ini ada 2, dari dispatch input di CRM, dan NOC juga nungguin kita ngirim email reportingnya. Suruh baca CRM-nya aja, ini Galuh. Coba ngomong sama Mas Nurman, kalau enggak dia chatting soalnya Bang Leo. Nah, gini. Selama di CRM-nya nanti report TC-nya ada ya, suruh pada baca di situ. Jadi jangan di CRM udah ada, dia minta email lagi. Dia masih nunggu kotak-kotak yang kita kirim itu, Bang Leo. Meskipun di CRM-nya udah diisi nih, tetap aja dia nungguin itu, tetap ngirim itu. Jadi nggak ada fungsi, ibarat kata nggak ada fungsinya dispatch itu ngisi CRM karena NOC juga masih nungguin kita ngirimin email. Itu cara lama dong, ngapain pakai yang baru sekarang? Dari Kalau awal. dia mau pakai cara lama, begitu prosesnya. Itu dari awal Bang Leo. Jadi sekarang kan udah pakai tiketing nih. Betul. Jadi dari awal itu kan kita sebelum reporting ke dispatch itu kita kirim email. Setelah flow-nya ganti, tetap aja NOC tetap minta email yang reporting kita. Reporting kita. Email yang kotak-kotak itu. Karena kata Mas Nurman waktu itu reportnya dispatch itu aneh. Yang masuk ke CRM itu aneh. Jadi dia lebih prefer sama email kita yang teratur gitu. Kan jadi 2 kali kerja. Aneh apa nggak bisa bacanya itu? Nggak tahu dah. Nggak bisa. Ya, coba nanti saya discuss sama NOC. Soalnya gini, ya harusnya Nurman juga nggak perlu nanya ke kita sih. Soalnya kan reportnya itu bukan kalau tim hub report ke NOC, iya. Kalau TC report ke TS, enggak. Jadi kalau salah. Iya, makanya NOC kan nanya report. Nah, sekarang kita tanya nih prosesnya tim hub report ke siapa? NOC, betul. Sekarang Nurman nanya reportnya ke TS. Reportnya hasil siapa? TC. Reportnya TC bukan TS. Saya create 1000 TC, 1000-1000-nya report ke saya. Enggak juga. TC-nya noise, ya enggak ke saya lah reportnya. Reportnya ke siapa sih? Ke dispatch. Nah, kalau misalnya dispatch, reportnya di dispatch,
nanya formatnya nggak sesuai. Omongin reportnya sesuai, gimana biar sekali kerja sih. Better kalau kayak gitu suruh langsung tanya Bernard aja. Siapa Galuh? Marcel sih kayaknya nih. Iya, jadi itu kan yang megang yang CPM-nya itu kan timnya Marcel. Satria. Nah, waktu itu malah Satrianya sendiri tanya ke Galuh gini, bisa nggak kalau seandainya kirim report itu ke NOC, kita juga di-CC-in biar kita gampang. Logikanya kita cari reportnya itu dari aplikasinya Dispatch. Ya artinya sih gini, Galuh udah kebaca. Mereka tuh tuh Bang, ngandelin, makanya kalau misalkan dapat kayak gitu balikin lagi aja. Ya sebenarnya kalau masalah report itu udah bukan tugas TS lagi, harus Dispatch. Bernard yang megang datanya, yang gua tahu dia juga compile juga tuh tiap di WA group, setahu gua. Jadi kalau Satria atau Rizky nanya, suruh langsung tanya Bernard aja deh, atau tanya Rizky. Agak susah soalnya kalau nantinya reportnya maunya NOC sama ya memang sejauh ini kan yang gue tahu kita bikin formatnya enak dibacanya gitu kan. Cuman kalau lama-lama minta reportnya ke kita ya begah juga ntarnya. Ya. Iya. Ya soalnya kalau kita cuma bantuin sekali 2 kali masih oke lah. Cuma kalau standarnya kita nggak seperti itu sih. Maksudnya Galuh bantuin, saya nggak masalah sih, kita cuma bantuin gitu kan. Cuman kalau misalnya sebagai standar reportnya semua dari kita enggak. Karena prosesnya dari reporting itu pengennya tektokan antara Dispatch dengan Nurman, dengan NOC. Sebenarnya gitu. Oke, berarti kalau kita nggak balesin reportnya nggak apa-apa dong Bang sekarang? Ya harusnya nggak apa-apa, reportnya di sana kan. Memang harusnya nggak apa-apa dari dulu ya kan Bang? Hah? Emang harusnya dari dulu memang nggak apa-apa kalau kita nggak bales kan? Enggak, kan yang balesin Galuh sama Firda. Mas. Karena dia bikin kotak-kotak itu, kalau kita belum balas, dia akan up lagi kayak Dear TS. Kayak dicecer-cecer gitu. Ada update-nya, enggak kayak gitu. Even itu pun kalau seandainya yang tadi Galuh bilang, kalau itu harusnya stopnya di Dispatch, yang misalnya ada satu report yang enggak yang masih kosong atau cancel, itu NOC akan balikin lagi ke kita. Apakah sudah di follow up lagi gitu. Ya udah, ntar besok pas engineering meeting saya klarifikasi lagi deh. Maksudnya prosesnya ini nggak perlu ngejar ke TS, reportnya kan TC Noise itu Bernard itu nggak report ke saya gitu kan. Pak, saya udah lepasin ini ya splittingnya. Oh ini STB sumber noise-nya udah enggak, semuanya nggak gitu kan. Mereka reportnya ke siapa sih? Ke Dispatch. Dispatch-nya siapa ya? Satria, Marcel gitu kan. Kalau Galuh sama Firda bantu konfirmasi dari saat TC Noise itu mau visit nggak diizinin masuk, tugasnya itu kan. Konfirmasi customer mau visit, teknisi mau visit ke customer, nah itu tugasnya. Pada saat reportnya kelengkapannya better ya Dispatch yang iniin. Nah kemarin kita thank you kalau emang Firda sama Galuh udah bantu-bantuin, maksudnya itu sebagai effort tambahan sebenarnya, tapi bukan sebagai standar harus kita ngelakuin itu terus sih sebenarnya. Coba nanti saya klarifikasi lagi dengan mereka deh, maksudnya saya udah sakritin ke Sunu sih, maksudnya kalau memang Nurman mintanya ke saya sih nggak setuju, karena reportnya bukan di saya semua yang compile. Tugas kita tuh lebih ya ticketing, account, ya kan. Vida sama ini kan lebih ke koordinasi customer sama SMS blast, email blast gitu-gitu loh. Report Dispatch hasil visit ini harusnya bukan di kita lagi sih. Iyalah, jangan jadi adminnya NOC ya, Galuh. Ya mungkin hanya reportnya beres ya. Ya mungkin nyaman dengan view-nya yang Firda sama Galuh kasih kali ya. Ya nyaman mungkin karena formatnya. Dia ada dia kan compare lagi tuh Bang, dan kalau ngambil dari CRM kemungkinan itu kan benar-benar satu ini
diambil semua kan, nomor akun, terus habis itu akun kayak berantakan gitu. Enggak. Jadi dia juga susah untuk copy paste-nya. Mungkin sih. Si Dispatch juga maunya gampangin, cuma copy paste aja semua yang formatnya Dispatch itu, report Dispatch. Sementara yang dibutuhin NOC cuma kolom-kolom tertentu, ya kan? Iya. Formatnya Dispatch tuh mungkin bisa 30 kolom gitu kan. Ya, ntar saya coba omongin deh. Saya omongin, maksudnya baiknya sih better kita nggak perlu lagi compile. Kalau mau compile lah dari reportnya Dispatch. Gimana caranya reportnya Dispatch bisa mengakomodir yang dibutuhin NOC aja. Oke. Ini saya lihat udah ada alert lagi. Kalau masih ada ini nanti kita mau sambung part 4. Atau cukup di part 3 aja? Masih ada yang bertanya lagi nggak? Bingung nanya Bang. Soalnya belum ngalamin. Nunggu momnya Mas Muji aja lah. Oh. Oh iya, momnya siapa nih momnya nih? Jalan. Tapi berarti intinya itu ya Bang, itu reporting bukan di kita ya. Tuh, kalau lu catat lu. Gue dukung lu. Udah dari dulu emang gak setuju tuh NOC minta dapat ke kita reporting. Ya apa gak video begini? Mom, maksudnya mom. Ya, coba nanti sebenarnya sih segini sih. Saya bukannya saklek juga dalam arti gini. Saya juga pengen tahu nih NOC ada concern apa sih dengan ya mungkin yang tadi Vida Galuh cerita. Mungkin formatnya dari TS dia lebih nyaman. Ya saya sih di TS pengennya jembatanin aja. Kalau memang butuhnya seperti itu, pengennya si Dispatch bisa akomodir yang dibutuhin NOC. Jadi nggak harus Dispatch ngerjain, terus TS yang rapihin, NOC yang baca gitu kan. Kondisinya kayak gitu jadi akhirnya kan. Ya sayang aja gitu, proses kayak gitu-gitu kan jadi nggak simpel. Ini kok dalam hal apa aja maunya dicekokin ya NOC ya Bang? Iya, makanya mau disuapin aja gitu loh. Jangan lah. Cebokin. Kalau memang dia mau ini, ya mungkin dia biasa komunikasi sama kita ketimbang sama Dispatch. Dia ngomongnya bahasa Jerman, Dispatch bahasa Jawa, jadi nggak nyambung mungkin takutnya. Kalau kita bahasa apa nyambung gitu kan. Kita bahasa ke Dispatch nyambung, bahasa ke NOC nyambung. Yang kemarin yang sampai hari ini email-emailan itu gimana Bang? Email-emailan NOC minta confirm masalah alamat udah sesuai atau belum gitu Bang? Ya, yang ada berapa ratus tuh. Udah berapa ratus? Banyak banget itu Mas. Ya, lebay kita. Tapi memang banyak kan. Iya, cuma banyak itu kan dalam arti data itu data apaan gitu loh. Kita nggak ngerubah apa-apa juga. Kalau misalnya kita kembali ke maskin alamat, waktu IB gimana prosesnya? Masa IB alamatnya beda? Ya itu dia Bang, kita ngapain itu kan? Maksudnya apa? Ya itu saya masih belum make sure ke ini sih, tapi kita jangan respon dulu soalnya saya juga bagaimana cara skripnya ke customer. Masa kita mau nanyain, Bu, bener Bu, modemnya di alamat ini, kan nggak etis. Nggak etis. Jadi tapi memang NOC memang dikonfirmasi ya Bang? Maksudnya NOC memang kita minta konfirmasi ya? Iya, kita suruh konfirmasi dan suruh mastiin kabel dropnya sesuai dengan alamat itu tidak. Ya, sebenarnya kan kita nggak bisa juga mastiin di sistemnya kalau salah blade tadi kita nggak tahu di lokasinya kabel dropnya